Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat semua ya. Nah, pesan Bapak kepada kalian semua, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian masing-masing, kemudian tetap belajar dari rumah dan tetap mentaati protokol kesehatan dari pemerintah. Kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini lekas pergi dari Indonesia dan dunia. Semoga kita juga dapat belajar tatap muka. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala satupun. Nah, anak-anak, kalian nanti bisa absen di WhatsApp ya. Silahkan kalian nanti tulis absen, kemudian nomor absen kalian, nama ya. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, ada yang tahu tidak, di materi sebelumnya kita belajar mengenai apa? Betul, dulu di materi sebelumnya kita pernah belajar mengenai keutamaan dari surat Al-Fatihah. Nah, kalian sudah paham kan, sudah tahu lafal, kemudian arti dan isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Nah, sekarang di materi kali ini kita akan belajar untuk kelas 3 ya kalian ya. Kelas 3 di semester 1 tentang Al-Quran hadis. Nanti kita akan belajar mengenai surat Al-Ikhlas ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, nanti kalian dapat melafalkan dan dapat mengartikan surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, nanti kalian menjelaskan dari isi kandungan surat Al-Ikhlas. Dan yang ketiga, nanti kalian menghafalkan dan beserta artinya. Jadi menghafalkan beserta artinya. Dari itu ketiga tujuan pembelajaran ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai bersama, anak-anak silakan lihat video di samping Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Sudah kalian lihat kan video di samping Bapak tadi? Nah, itu adalah bacaan surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas ada yang tadi tidak? Al-Ikhlas itu terdiri dari berapa ayat? Ada yang tahu? Betul, surat Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Dan surat ini diturunkan di kota mana? Ada yang tahu? Benar, surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat, diturunkan di kota Mekah atau surat Makkiyah. Karena apa? Karena diturunkan di kota Mekah, dan ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, surat ini masuk ke nomor 112 di Al-Quran. Nah, surat Al-Ikhlas ini dibaca sesudah atau diturunkan sesudah surat An-Nas.
Dan surat Al-Ikhlas di Al-Quran itu diapit oleh surat Al-Falaq dan juga surat Al-Lahab. Nah, anak-anak, mari kita semua, bapak dan kalian semua yang ada di rumah, bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ya, kita mulai sekarang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita baca bersama-sama artinya. Nah, artinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan empat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, yaitu Allah. Jadi kalian tahu tidak arti dari surat Al-Ikhlas ini? Nah, betul. Arti dari surat Al-Ikhlas adalah suci atau murni. Jadi yang dimaksud suci atau murni ini adalah bahwasannya Tuhan kita, zat yang paling agung itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi surat Al-Ikhlas ini berarti suci atau murni, karena surat ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu zat tunggal atau esa, bukan satu, bukan dua, dan tidak terbilang. Ya, jadi Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian kita membahas mengenai isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Ada yang tahu isi kandungan dari surat Al-Ikhlas yang kita semua tadi sudah dibaca? Kita baca. Nah, isi kandungan surat Al-Ikhlas ada beberapa. Nah, yang pertama, isi dari kandungan surat Al-Ikhlas itu ada penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ahad atau esa, tunggal. Jadi Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak satu ataupun tidak dua. Nah, kita harus mentauhidkan atau mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang bernama syirik. Ada yang tahu syirik itu apa? Ya, syirik itu adalah menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik itu hukumnya haram, bisa masuk ke neraka. Ya, syirik itu orang yang melakukan syirik namanya musyrik atau menyembah selain Allah. Nah, kemudian yang kedua ada menolak segala macam kesyirikan, artinya menyekutukan atau menyamakan Allah dengan zat lain. Adapun orang yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan benda lain seperti batu, seperti pohon dan lain sebagainya, itu adalah musyrik. Orangnya ya orang yang syirik itu namanya musyrik. Jadi zat lain yang ada memiliki kekuatan seperti kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Jadi jangan sekali-sekali mendekati syirik. Yang ketiga, orang yang syirik atau menyekutukan Allah itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, bahaya sekali kan. Nah, jadi meskipun dia itu ahli ibadah, ahli zikir, tapi dia sekali melakukan syirik, Allah selamanya tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dan tidak ada sesuatu satupun yang menyamainya atau menyamai Allah, baik itu kekuasaannya, kerajaannya, kehebatannya, dan lain sebagainya. Nah, dari surat Al-Ikhlas yang kita semua pelajari kali ini, apakah kalian semua ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya,
nanti Bapak akan kasih soal kepada kalian. Nah, anak-anak, silakan kalian siapkan kertas di rumah. Bapak nanti akan membacakan soal. Silakan kalian kerjakan di kertas yang Bapak minta tadi. Tulis saja langsung jawabannya, soalnya nggak usah ditulis. Kalian dengarkan apa yang Bapak ucapkan, ya. Nanti silakan ketika Bapak mengucapkan soal, kalian menulis jawabannya di atas kertas. Tuliskan di atas pojok kanan atas nama kalian, kemudian nomor absen kalian. Bapak mulai. Pertanyaan pertama, surat Al-Ikhlas merupakan surat yang ada di Al-Quran. Surat Al-Ikhlas artinya titik-titik. Nah, kemudian soal nomor 2, yaitu surat Al-Ikhlas diturunkan sesudah surat titik-titik. Nah, kemudian soal yang ketiga, surat Al-Ikhlas memiliki titik-titik ayat. Nah, kemudian soal yang keempat, orang yang menyekutukan Allah atau orang syirik disebut titik-titik. Nah, soal yang kelima, terjemah ayat kedua surat Al-Ikhlas yaitu titik-titik. Nah, sudah kalian jawab semua ya dari kelima soal ini. Nah, kalau sudah kalian jawab, nanti soal jawabannya silakan kalian foto dan kirim ke WhatsApp Bapak, ya. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak akan menugaskan tugas rumah kalian. Nanti kalian membuat video, kalian videokan. Nanti kalian membaca surat Al-Ikhlas beserta dengan artinya. Kalian videokan. Kemudian videonya nanti kirim ke WhatsApp. Ya, sudah paham ya? Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai apa saja? Ada yang tahu? Nah, kita tadi sudah membaca bersama-sama surat Al-Ikhlas, melafalkan surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, kita tadi sudah mengartikan secara bersama-sama surat Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, kita tadi sudah membahas bersama-sama mengenai isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga kalian bisa paham materi yang Bapak sampaikan kali ini. Pesan Bapak kepada kalian semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk tetap terus belajar, semangat untuk menggapai cita-cita. Kemudian jangan lupa untuk menjaga selalu kesehatan dengan menerapkan protokol yang sudah pemerintah tetapkan. Semoga pandemi ini lekas menghilang dan kita semua bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, apabila pembelajaran pada pagi ini Bapak dapat salah ketika menyampaikan materi, Bapak memohon maaf ya. Semoga Bapak di sini juga masih belajar, kita semua di sini masih belajar. Nah, akhirul kalam, Allahumma muwaffiq, aqwam bitarik. Nah, kita semua tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.